Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tommy Pratama Mahardika. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih pembuatan judul skripsi dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum mengajukan judul skripsi. Dalam video ini, saya akan sedikit bercerita pengalaman saya pada saat sedang membuat judul skripsi. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Semoga ada manfaatnya bagi kalian semua yang menonton dengan seksama. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalaupun ada pertanyaan, bisa ditulis dalam kolom komentar. Akan saya jawab bila mana saya paham dengan pertanyaannya, dan juga saya bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. Jadi, sebelum kalian membuat judul skripsi, pastinya ada banyak sekali kendala yang ditemui. Mungkin untuk sebagian orang yang sudah berpengalaman membuat karya ilmiah, kendala-kendala ini sudah biasa bagi mereka dan sudah tahu cara menanganinya. Kendala pertama, pastinya kalian akan kebingungan dalam menentukan atau mencari topik dari sekian banyaknya topik untuk dijadikan sebuah judul skripsi. Kendala ini sangat wajar terjadi karena yang saya alami, mencari judul skripsi memang tidaklah mudah. Memilih satu topik di antara banyak topik memang membingungkan. Apalagi kebanyakan tema atau topik yang akan diangkat biasanya sudah pernah dikerjakan oleh mahasiswa lain. Mungkin masih satu prodi ataupun beda universitas. Mungkin ada juga yang tetap menggunakan topik serupa yang dulunya pernah ada, tapi topik tersebut tidak semua mahasiswa dapat menggunakan cara itu. Sebab dalam proses pengajuan judul skripsi melibatkan dosen pembimbing, ada kemungkinan usulan serupa yang kalian ajukan tidak sesuai atau tidak disepakati oleh dosen pembimbing. Kendala yang kedua tentu saja masih ada sangkut pautnya dengan dosen pembimbing. Mengikuti kemauan dosen pembimbing kadang juga membuat kita lelah, dan dalam pengalaman saya pribadi, saya pernah disuruh oleh dosen pembimbing untuk mengerjakan skripsi dengan populasi satu kota. Dari sini saja saya merasa sangat bingung karena populasi tersebut tidak digunakan pada teman-teman satu angkatan dengan saya. Memang setiap dosbing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi sah-sah saja dosbing mengusulkan hal tersebut. Tapi dengan konsekuensi kalian harus siap menghadapi tantangannya. Apalagi hal itu masih di luar kemampuan kalian. Dan ditambah lagi bila mana dosbing kalian bisa sangat sibuk memiliki job di mana-mana, pastinya akan mengganggu waktu untuk bimbingan kalian. Kendala selanjutnya adalah manajemen waktu. Mengatur waktu untuk dapat kita berfokus pada satu hal yang akan kita kerjakan tidaklah mudah, apalagi bagi kalian di luar sana yang mungkin berkuliah sambil bekerja. Pastinya ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa mengatur waktu kalian. Belum lagi bila kalian mengikuti beberapa organisasi di kampus, pastinya kalian harus ekstra disiplin agar manajemen waktu yang kalian buat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, beberapa mahasiswa cukup lama dalam proses pengajuan judul sampai penyelesaian skripsi. Kendala-kendala tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut pengamatan saya pribadi, ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya kurangnya minat atau motivasi dalam diri mahasiswa. Biasa kita sebut dengan virus malas. Dan juga kurangnya kemampuan akademik yang rendah dalam menuangkan masalah atau ide. Sedangkan faktor eksternal meliputi sulitnya materi atau judul skripsi yang dikerjakan, sulitnya pencarian literatur, data, atau referensi. Dan yang mungkin saja bisa terjadi lagi adalah permasalahan dengan dosen pembimbing saat bimbingan skripsi. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus pada masalah eksternal yang dihadapi mahasiswa saat pengajuan atau penulisan skripsi. Agar kalian gak bingung-bingung lagi untuk mencari sebuah judul skripsi, saya akan berbagi tips yang saya rasa bisa membantu kalian untuk menentukan judul skripsi. Tips yang pertama, buatlah judul yang membuat tertarik dan berminat sekali pada hal itu. Kenapa demikian? Karena saya yakin, bahkan mungkin semua orang juga yakin,
kalau kalian mengerjakan sesuatu hal yang kalian minati atau sukai, pasti pekerjaan itu akan terasa sangat ringan. Beda halnya ketika kalian mengajukan judul yang tidak kalian minati atau sukai, kedepannya pasti akan berat. Tips yang kedua, selalu mencari informasi terbaru atau up to date. Ini menjadi salah satu kunci untuk membuat judul yang menarik. Dari permasalahan dan fenomena terbaru, kalian bisa menemukan topik-topik menarik untuk diteliti. Tapi kalian juga harus berhati-hati. Jangan sampai terjebak dari banyaknya informasi. Tips yang ketiga, perbanyak literatur kamu. Untuk menambah bekal kamu, membuat judul kamu juga harus sering-sering membaca literatur, baik media online maupun buku-buku tentang pendidikan. Tujuannya adalah agar wawasan kamu bertambah, sehingga kalian sudah punya bekal dan akan yakin untuk membuat suatu topik. Tips yang keempat, lakukanlah pengamatan, tiru, modifikasi. Untuk membuat judul skripsi, kalian juga melakukan pengamatan. Bila mana ada suatu topik yang memang cocok untuk kalian angkat, kalian bisa cari referensinya melalui media online ataupun offline. Setelah itu kalian bisa lakukan inovasi atau modifikasi. Menurut versi kalian, apa yang harus dimodifikasi sehingga judul tersebut bisa diajukan dengan konsep yang berbeda. Tips yang terakhir, menurut saya pribadi, perbanyaklah relasi. Ajak teman-teman kamu ataupun kakak tingkatmu untuk berdiskusi tentang judul skripsi. Menurut saya, poin ini sangat penting karena pengalaman pribadi saya menemukan judul mendapat pencerahan pada poin ini. Jadi jangan sungkan-sungkan buat kalian saling sharing sesama teman angkatan maupun kakak tingkat. Pastinya mereka memberikan sebuah saran atau ide yang bisa kalian kaji lebih dalam lagi. Dari semua tips di atas, menurut saya sudah sangat membantu kalian untuk memahami dalam memulai pembuatan skripsi, khususnya pengajuan judul skripsi. Tips di atas saya berikan menurut pengalaman pribadi saya. Jadi kalian bisa olah kembali dengan pemahaman dan kemampuan akademik yang kalian miliki. Bila masih ada yang belum jelas, akan saya buat next part-nya. Jadi untuk kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Apabila ada salah kata, persepsi maupun konsep, saya mohon maaf karena yang saya bagi di sini sesuai pengalaman saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.